sini saya akan menjelaskan tentang tugas akuntansi, yaitu membuat soal dan kemudian membahasnya. Soal pertama yaitu jurnal penyesuaian. Berikut adalah transaksi penyesuaian yang terjadi pada Cahaya Grosir selama bulan April 2018. Transaksi tersebut itu pertama, kas sebesar 113.037.000. Transaksi kedua, saldo perlengkapan yang ada per 20 Mei 2019 adalah sebesar 300.000. Saldo tersebut diperoleh setelah perhitungan fisik atas perlengkapan kantor. Oleh karena itu, di akhir April 2018, akun perlengkapan perlu disesuaikan. Transaksi ketiga, sewa dibayar di muka telah menjadi beban selama 1 bulan. Transaksi keempat, karyawan Cahaya Grosir bekerja selama 1 minggu terakhir di bulan Mei 2019 menerima gajinya di awal Juni 2019, yaitu sebesar 2.400.000. Transaksi kelima, karyawan Karya Bakti memesan barang dagang senilai 1 juta secara kredit kepada Cahaya Grosir dengan ketentuan 2/10 N/30 FOB shipping point. Barang dikirim tanggal 20 Mei, sedangkan invoice dikirim tanggal 1 Juni 2019. Transaksi keenam yaitu penyusutan gudang selama April adalah 400.000. Pertama, kita akan buat dulu neraca saldonya, yaitu kasnya sebesar masuk di debit 113.037.000. Kemudian ada piutang usahanya, yaitu 1.045.000 masuk di debit. Perlengkapan kantornya 500.000 masuk di debit. Sewa dibayar di muka masuk di debit 24 juta. Kemudian toko sebesar 100 juta masuk di debit. Kemudian ada utang bank masuk di kredit 100. Kemudian modal Ibu Dian sebesar 150 juta masuk di kredit. Kemudian ada private Ibu Dian sebesar 500.000 masuk di debit. Kemudian penjualan masuk di kredit 6.700.000. Kemudian ada retur penjualan 55.000 masuk di debit. Kemudian ada potongan penjualan 195.000 di debit. Pembelian 13 juta di debit. Retur pembelian 400.000 masuk di kredit. Potongan pembelian 282.000 masuk di kredit. Kemudian ada ongkos angkut pembelian sebesar 50.000 masuk di debit. Kemudian ada beban gaji karyawan sebesar 4.800.000 masuk di debit. Kemudian ada beban lain-lain 200.000. Totalnya yaitu 257.382.000 di debit dan juga 257.382.000 di kredit. Harus balance. Kemudian kita buat jurnal penyesuaiannya. Di sini ada beban perlengkapan kantor sebesar 200.000. Kemudian perlengkapan kantornya masuk di kredit juga 200.000, beban sewanya 2 juta, sewa dibayar di muka di kredit 2 juta. Beban gaji 2.400.000 di debit, utang gaji 2.400.000 di kredit. Piutang usaha 1 juta di debit, penjualan 1 juta di kredit. Kemudian ada beban penyusutan toko sebesar 400.000 di debit, akumulasi penyusutan toko sebesar 400.000 di kredit. Persediaan barang dagang sebesar 7.500.000, kemudian ada ikhtisar laba rugi 7.500.000 di kredit. Totalnya yaitu 13.500.000 di debit dan juga di kredit. Kemudian kita buat neraca lajurnya. Pertama yaitu neraca saldonya. Di sini neraca saldonya yaitu ada kas sebesar 113.037.000 di debit, kemudian piutang usahanya 1.045.000, perlengkapan kantor 500.000, sewa dibayar di muka 24 juta di debit, kemudian ada gudang sebesar 100 juta
debit, utang bank sebesar di kredit, modal Ibu Dian 150 juta, kemudian ada Privo Ibu Dian sebesar 500.000 di debit, kemudian penjualan sebesar 6.700.000 di kredit, retur penjualan 55.000, potongan penjualan 195.000, pembelian 13 juta, retur pembelian 400.000 di kredit, potongan pembelian 282.000 di kredit, ongkos angkut pembelian 50.000, beban karyawan sebesar 4.800.000, beban lain-lain sebesar 200.000. Jadi di neraca saldonya totalnya 257.382.000. Di sini ada beberapa perlengkapan kantor. Sini saya akan jelaskan penyelesaiannya. Piutang usaha dari transaksi di atas kita bisa sesuaikan. Piutang usahanya sebesar 1 juta dari soal yang tadi, perlengkapan kantor 200.000 di kredit, sewa dibayar di muka sebesar 2 juta di kredit, kemudian penjualan 1 juta di kredit, kemudian beban gaji karyawan sebesar 2 juta. Nah, di sini ditambahkan beban perlengkapan kantor sebesar 200.000 di debit, beban sewa toko 2 juta saat transaksi. Kemudian utang gaji 2.400.000 di kredit, kemudian beban penyusutan gudang sebesar 400.000 di debit, dan akumulasi penyusutan gudang 400.000 di kredit, dan persediaan barang dagang sebesar 7.500.000, kemudian ikhtisar laba rugi sebesar 7.500.000 di kredit. Kemudian ini neraca setelah penyesuaian, kasnya tetap 113.037.000. Terus piutang usahanya setelah disesuaikan jadi 1.045.000 ditambah dengan penyesuaiannya 1 juta, jadi totalnya 2.045.000. Kemudian perlengkapan kantornya 500.000 setelah penyesuaian dikurangi dengan 200.000 jadi 300.000. Sewa dibayar di muka sebesar 24 juta setelah penyesuaian dikurangi dengan 2 juta jadi totalnya 22 juta. Gudang tetap 100 juta, utang bank juga tetap 100 juta di kredit, modal Ibu Dian juga tetap 150 juta, kemudian private Ibu Dian tetap 500.000, kemudian penjualan 7.700.000 karena dari 6.700.000 ditambah dengan penyesuaiannya 1 juta, jadi 7.700.000. Kemudian retur penjualan tetap 55.000 di debit, potongan penjualan juga tetap 105.000, pembelian 13 juta juga tetap, retur pembelian tetap, potongan pembelian 282 tetap, kemudian ongkos angkut pembelian tetap 50.000. Kemudian di sini beban gaji karyawan karena 4.800.000 ditambah dengan penyesuaiannya 2.400.000 jadi totalnya 7.200.000. Beban lain-lain tetap 200.000. Kemudian beban perlengkapan kantor tetap 200.000, beban sewa toko 2 juta, utang gaji 2.400.000 tetap, beban penyusutan gudang 400.000 tetap, akumulasi penyusutan gudang 400.000, persediaan laba rugi 7.500.000. Kita masuk ke laporan laba rugi, masuk di penjualannya 7.700.000, retur penjualan 55.000, potongan penjualannya 195.000, pembeliannya 13 juta di debit, retur pembelian 400.000,
Potongan pembelian sebesar 282.000, ongkos angkut pembelian 50.000, beban gaji karyawan sebesar 7.200.000, beban lain-lain sebesar 200.000, kemudian beban perlengkapan kantor 200.000, beban sewa toko 2 juta, beban penyusutan gudang 400.000, dan ikhtisar laba ruginya 7.500.000. Jadi di bagian debitnya totalnya 23.300.000, dan di bagian kreditnya 15.802.000. Kemudian kita kurangi 15.802.000 dikurangi dengan 7.500, totalnya 7.418.000. Kemudian kita masuk ke laporan posisi keuangan. Kasnya tetap 113.037.000, utang usahanya 2.045.000, kemudian perlengkapan kantornya 300.000, sewa dibayar di muka 22 juta, gudangnya 100 juta, utang di bank 100 juta, modal ibudian 150 juta, private ibudian 500.000. Kemudian pada beban penyusutan gudang 2.400.000 dan persediaan barang dagang 400. Jadi di bagian debitnya totalnya 245.382.000, dan di bagian kreditnya 252.800. Biar balance kita tambahkan dengan 7.418.000. Jadi 200.382.000 ditambah dengan 7.418.000, totalnya 252.800. Biar balance dengan bagian kredit. Kemudian di sini ada laporan laba ruginya periode yang berakhir pada 20 Mei 2018. Penjualannya sebesar 11.600.000, potongan penjualan 200.000, retur penjualan 60.000. Penjualan bersihnya 11.350.000 karena 11.600.000 dikurangi dengan 200.000 dan dikurangi dengan 60.000. Kemudian pembelian 13 juta, retur pembelian 400.000, pemotongan pembelian 282.000, pembelian 50.000. Kemudian dikurangi juga, jadi pembelian bersihnya sebesar 12.300.000. Harga barang tersedia untuk dijual 12.308.000. Persediaan akhir 7.500.000. Beban pokok penjualan sebesar 4.868. Laba bruto sebesar 6.482.000. Beban operasi, beban gajinya 7.200.000, beban lain-lain 200.000, beban perlengkapan 200.000, beban sewa 2 juta, beban penyusutan 400.000. Jadi jumlah beban operasinya 10 juta dan laba bersihnya itu 3.518.000. Laporan perubahan modal pemilik untuk periode yang berakhir pada 20 Mei 2019. Modal ibudian per 31 Juni, setoran modal pemilik sebesar 150 juta, laba ruginya atau laba bersihnya dikurangi dengan 3.518.000, jadi totalnya 146.442.000. Kemudian private ibudian 500.000, modal ibudian per 2019 sebesar 145.982.000. Kemudian laporan posisi keuangan Cahaya Grosir, aset lancarnya kas sebesar 115.937.000, piutang usaha 2.045.000, persediaan barang dagang 500, perlengkapan kantor 300.000, sewa dibayar di muka 22 juta, total aset lancarnya 148.780.
Harga perolehannya 100 juta, akumulasi penyusutan 400.000, nilai buku 99.600.000, total aset tetap 99.600.000, total aset. Jadi totalnya tuh 248.382.000. Liabilitas lancar, utang bank 100 juta, utang gaji 2.400.000. Total liabilitas lancarnya tuh ditambah dari 100 juta ditambah dengan 2 juta. Terus jadi totalnya 102.400.000. Liabilitas jangka panjang, modal pemilik, modal Ibu Dian sebesar 104.902.000. Jadi total liabilitas dan modal pemilik itu ditambah, jadi totalnya itu 248.382.000. Kemudian ini ada jurnal penutupnya, penjualannya 11.600.000, retur penjualan 55.000, kredit potongan penjualan 195.000, ikhtisar laba rugi 11.350.000, menutup akun pendapatan dan lawan pendapatan. Ikhtisar laba ruginya 12.368.000, retur pembelian 400.000, potongan pembelian 282.000, pembelian 13 juta, beban transportasi pembelian 50.000, menutup akun pembelian dan lawan pembelian. Ikhtisar laba ruginya 10 juta, beban gaji 7.200.000, beban perlengkapan kantor sebesar 200.000, beban sewa toko 2 juta, di kredit, beban penyusutan gudang 400.000, beban lain-lain 200.000. Untuk akun beban-beban, modal Ibu Dian sebesar 3.518.000, ikhtisar laba ruginya 3.518.000. Menutur akun ikhtisar laba rugi. Modal Ibu Dian sebesar 500.000, private Ibu Dian 500.000. Kemudian di sini ada neraca saldo penutupan, kasnya sebesar 100.937.000, piutang usaha sebesar 2.045.000, persediaan barang dagang 7.500.000, perlengkapan kantor 300.000, sewa dibayar di muka 22 juta, gudang sebesar 100 juta, akumulasi penyusutan gudang sebesar 400.000, di kredit, utang bank 100 juta, utang gaji 2.400.000, modal Ibu Dian 105.942.000. Jadi total dari debitnya itu 248.702 sama juga dengan kredit. Soal nomor 2 yaitu jurnal pembelian. Berikut ini disajikan beberapa transaksi yang dilakukan PT Mandiri selama bulan Juli 2018. Catatlah transaksi berikut ke dalam jurnal pembelian, pengeluaran kas, penjualan, penerimaan kas, dan jurnal umum. Transaksi pertama yaitu tanggal 4 dibeli dagang secara kredit dari SM Entertainment seharga 600.000 dengan syarat pembelian 2/10 N/30. Transaksi kedua tanggal 6 dibeli barang dagang secara kredit dari toko Pledis sebesar 1.500.000 dengan ketentuan dispes. Syarat pembayaran 1/10 ditambah dengan ongkos angkut yang telah dibayar lebih dulu oleh penjual sebesar 100.000. Tanggal 6 dibeli perlengkapan kantor senilai 500.000 secara tunai. Tanggal 8 barang dagang senilai 60.000 yang dibeli 4 Juli dari SM Entertainment dikembalikan karena rusak. Tanggal 10 menjual barang dagang senilai 360.000 secara tunai. Tanggal 12 membayar utang kepada SM Entertainment atas pembelian 6 Juli dikurangi retur 8 Juli. Tanggal 20 menjual barang dagang secara kredit kepada JYP Entertainment. Nilai penjualan seharga 800.000 dengan syarat pembayaran 1/10 N/10. Tanggal 21 menjual barang dagang secara kredit kepada EXO-L dan ARMY seharga 1 juta dan dengan pembayaran 1/10 N/30. Tanggal 25 menerima pembayaran dari JYP Entertainment atas penjualan tanggal 20. Tanggal 29 membeli barang dagang secara tunai. Harga beli adalah 550.000 dikurangi dengan potongan harga sebesar 50%. Tanggal 30 menerima pengembalian barang dagang dari EXO-L dan ARMY penjualan 27 Juli senilai. Pertama kita buat jurnal pembeliannya.
Pada tanggal 4 Juli, akun yang dikredit SM Entertainment terminnya 2/10 N/30, pembelian debit 600.000, utang usahanya 600.000. Kemudian pada tanggal 6 Juli, Tokopedia terminnya 1/10, jadi 1.500.000, hanya 1.500.000. Akun ongkos angkut 100.000, jadi totalnya 2.100.000, dan di bagian kredit juga 2.400.000, dan lain totalnya. Jurnal pengeluaran kas pada tanggal 6 Juli, perlengkapan kantornya 500.000, dan di bagian kasnya 475.000. Pada tanggal 8 Juli, SM Entertainment utang usahanya 600.000, karena potongannya 2%, jadi totalnya 500. Letter pembeliannya 60, jadi kasnya sisa 538. Pada tanggal 29 Juli, pembelian tunai 550.000, potongan pembelian 50%, jadi totalnya 205.000, jadi kasnya sisa 275.000. Kemudian jurnal penjualan pada tanggal 20 Juli, JYP Entertainment terminnya 1/10 N/30, debit piutang kredit penjualan 800.000. Pada tanggal 21 Juli, XOL dan ARMY 1/10 N/30 1 juta, totalnya 1.800.000. Kemudian ada jurnal penerimaan kas atau tunai pada tanggal 6 Juli, perlengkapan kantor 500.000, kasnya 500.000 di kredit. Kemudian tanggal 10 Juli, kasnya 360.000 dan menjual barang 360.000. Kemudian ada jurnal umumnya. Pada tanggal 6 Juli, pembeliannya 600.000 di debit, utang usahanya 600.000. Tanggal 6 Juli lagi, pembelian 1.500.000, ongkos kirim 100.000, potongan pembelian 508.000, jadi kasnya sisa 1.012.000. Perlengkapan kantornya 500.000, kasnya 500.000. Utang usaha 60.000, letter pembeliannya 60.000. Kasnya 360.000, penjualannya 360.000. Utang usahanya 600.000, potongan pembeliannya 408.000, dan letter pembeliannya 60.000, jadi kasnya sisa 792.000. Piutangnya 800.000 dan penjualannya 8. Piutang 1 juta dan penjualannya juga 1 juta. Utang usaha 800.000, potongan pembeliannya dan pembeliannya pada tanggal 29 Juli 550.000, potongan harga 275.000, kasnya 825.000. Tanggal 30 Juli, utang usaha 1 juta, letter pembelian 1 juta. Kemudian pada soal nomor 3, yaitu transaksi penjualan. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada toko utama grosir alat tulis kantor ATK selama bulan Oktober. Pada tanggal 1, transaksinya yaitu menjual ATK secara kredit senilai 4.200.000 kepada toko Berdikari dengan termin pembayaran 2/10 N/30. Kemudian pada tanggal 2, menjual ATK secara tunai senilai 620.000 kepada PT Dwi Guna. Tanggal 4, menjual ATK secara kredit senilai 2.400.000 kepada toko buku Atlas dengan termin pembayaran N/30. Tanggal 9, menjual alat tulis kantor secara kredit senilai 1.400.000 kepada toko buku Atlas dengan termin pembayaran N/30. Tanggal 11, menerima pelunasan piutang dari toko Berdikari. Tanggal 16, menjual alat tulis kantor secara kredit senilai 6.500.000 kepada PT Menara Mega dengan termin pembayaran 1/10 N/30. Tanggal 18, menerima memo kredit kepada PT Menara Tagih senilai 500.000 atas pengembalian barang yang tidak sesuai. Tanggal
18 menjual alat tulis kantor secara kredit kepada PT Bravada senilai 10 juta dengan termin pembayaran 2/15 dan 3/30. Tanggal 19 menjual alat tulis kantor secara kredit kepada PT Bravada senilai 10 juta dengan termin pembayaran 2/15 dan 30. Tanggal 19 menjual alat tulis kantor secara kredit kepada toko Daria senilai 7.500.000 dengan termin pembayaran 1/10 dan 30. Tanggal 25 menerima pelunasan piutang PT Menara Megah setelah dikurangi memo kredit dan potongan penjualan. Tanggal 26 menerbitkan memo kredit kepada toko Daria senilai 2.250.000 atas pengembalian barang yang tidak selesai. Tanggal 28 menerima pelunasan piutang PT Bravada. Kita buat jurnal penjualan atau jurnal kredit. Tanggal 1 nomor faktur 1 keterangan penjualan alat tulis kantor pada toko Betty dari syarat pembayaran 2/10 N/30. Debitnya piutang dagang 4.200.000, kreditnya penjualan 4.200.000. Pada tanggal 4 nomor fakturnya 2, penjualan alat tulis kantor kepada toko buku Atlas, syarat pembayarannya N/30, jadi totalnya 2.400.000. Kredit penjualannya juga 2.400.000. Pada tanggal 9 nomor faktur 3, penjualan alat tulis kantor kepada toko buku Atlas N/30 1.450.000, kredit penjualan 1.450.000. Pada tanggal 16 nomor faktur 4, penjualan alat tulis kantor pada PT Menara Megah 1/10 N/30 6.500.000, kredit penjualan juga 6.500.000. Tanggal 18 nomor faktur 5, penjualan alat tulis kantor PT Bravada 2/15 N/30, debitnya di piutang dagang 10 juta dan kredit penjualannya 10 juta. Kemudian tanggal 19 nomor faktur 6, penjualan alat tulis kantor kepada toko Daria, nomor terminnya 1/10 N/30, kemudian di piutang dagang 7.500.000 dan kredit penjualannya 7.500.000. Kemudian di sini ada kas, penerimaan kasnya pada tanggal 2, kasnya 620.000, penjualannya 620.000 tunai. Kemudian tanggal 11 kasnya 4.200.000, piutangnya 4.200.000 secara kredit. Tanggal 25 kasnya 5.935.000, piutangnya 5.930.000. Tanggal 28 kasnya